saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang saya sebut dengan hormat Bapak Eri Yudianto, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selamat malam Pak, selamat bergabung di diskusi kita kali ini. Kepada audiens semua pasti bertanya-tanya, apa itu restoratif justice, bagaimana penerapan restoratif justice bagi tindak pidana di Indonesia. Nah, di sini akan kita bahas bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang terhormat, yaitu Bapak Eri Yudianto, SHMH. Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akan memaparkan terkait dengan keadilan restoratif justice. Mungkin ini hal yang baru ya bagi adik-adik terkait dengan restoratif justice ini ya. Jadi kalau saya sampaikan di sini sebetulnya restoratif justice itu sudah lama di dunia bidang hukum, khususnya hukum-hukum yang ada di dunia. Tapi dalam kenyataannya mungkin restoratif justice ini baru mulai atau baru dikenalkan atau baru mengenal adik-adik mahasiswa di era tahun 2020. Kenapa saya mengatakan bahwasanya restoratif justice itu sudah sebetulnya dalam dunia ilmu hukum itu sudah lama dikenalkan di dunia itu, karena sebetulnya sejak tahun 1970 berdasarkan United Nations Resolusi tahun 2022 ini mulai dikenalkan restoratif justice. Kenapa dikenalkan restoratif justice? Mungkin adik-adik sudah mengetahui ya bahwasanya di negara kita ini atau di dunia hukum pada umumnya masih mengenal bahwasanya hukum adalah alat daripada negara untuk melakukan penghukuman bagi pelaku tindak pidana. Jadi restoratif justice itu apa yang dinamakan dengan restoratif justice atau program keadilan restoratif justice adalah setiap program yang menggunakan hasil restoratif justice berusaha untuk mencapai hasil dari restoratif justice itu. Jadi restoratif justice itu adalah merupakan suatu proses di mana di situ ada satu korban dari tindak pidana. Mungkin adik-adik sekalian di fakultas diajarin tentang ilmu viktimologi, ilmu tentang korban-korban daripada kejahatan. Yang kedua, unsur kedua yaitu adalah pelaku tindak pidana, ya, pelaku dari tindak pidana atau individual lainnya atau masyarakat yang terkait dari berkaitan langsung dengan tindak pidana itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi masyarakat untuk menanggulangi kejahatan itu, dan yang keempat adalah fasilitator. Unsur dari restoratif justice adalah 4 unsur itu. Nanti mungkin saya sampaikan nanti ada yang namanya diversi, kemudian ada namanya lembaga penal dan lain sebagainya. Jadi itu tadi yang namanya yang saya sampaikan tadi, ada 4 variabel untuk restoratif justice itu, yaitu korban, kemudian pelaku tindak pidana, kemudian partisipasi masyarakat, dan kemudian yang keempat adalah fasilitator. Itu pada intinya proses restoratif. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwasanya sebetulnya restoratif justice itu sudah dikenal di beberapa negara. Sebagaimana di Austria itu di mediasi penal itu diatur di dalam pasal 204 KUHP daripada KUHP di Australia. Tapi di sini ada mediasi penal itu dapat diterapkan untuk tindak pidana yang kurang dari 5 tahun dan tindak pidana tersebut tidak menyebabkan kematian. Nah, kemudian mungkin adik bertanya-tanya apa yang dinamakan tadi ada mediasi penal, terus kemudian ada namanya diversi. Nah, ini mungkin di dunia hukum itu banyak dikenal, apalagi di peradilan-peradilan yang kita langsung terjun di peradilan itu akan banyak dikenal di situ. Nah, kemudian, nah ini di slide yang ini
model daripada apa yang saya katakan tadi, bahwasanya restoratif justice itu bisa berarti dia adalah mediasi penal. Terus kemudian ada bisa diversi di sini. Sebetulnya yang benar-benar restoratif justice ini, sebagaimana yang saya tayangkan di sini adalah ini yang kita lakukan ini. Jadi di situ menyangkut 4 variabel di situ. Pertama adalah terdakwa di sini. Kemudian korban dari tindak pidana, atau kemudian partisipasi masyarakat. Di sini ada tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, dan kebetulan yang sebagai fasilitatornya adalah untuk yang di kejaksaan ya, kita adalah fasilitator. Jadi Kajari juga merangkap sebagai fasilitator. Itu yang dinamakan restoratif justice yang sebenarnya. Tapi di lain pihak ada bagian dari restoratif justice, ya toh. Tapi namanya bukan restoratif justice, dia lebih ke mediasi penal. Nah, yang ini yang saya contohkan ini. Jadi penyidik, di situ ada mediasi penal, di situ ada tersangka dan korban. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada suatu tindak pidana penganiayaan, ya, tindak pidana penganiayaan. Di mediasi penal ini penyidik, dalam hal ini kepolisian, mengundang tersangka dan korban untuk melakukan mediasi, untuk menyelesaikan jalan keluar terhadap perkara itu. Dan itu secara yuridis formal, bahwasanya mediasi yang dilakukan oleh penyidik ini sudah merupakan suatu putusan yang sama nilainya dengan putusan pengadilan. Nah, ini nanti bisa adik-adik lihat nanti di Perka Kapolri di sini tentang tata caranya. Terus kemudian di pengadilan pun juga bisa dilakukan mediasi penal, tapi namanya kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu namanya adalah diversi. Jadi tata caranya kalau diversi itu berkas perkara kita limpahkan ke pengadilan. Kemudian pengadilan menunjuk satu hakim untuk melakukan mediasi dengan catatan ya ini, dengan catatan ancaman pidananya kurang daripada 7 tahun. Kalau 7 tahun tidak bisa, akan dilimpahkan dalam perkara biasa. Kemudian setelah ditunjuk hakim tunggal itu melakukan mediasi antara si terdakwa, karena sudah di pengadilan, antara terdakwa dengan korban melakukan mediasi. Misalnya dilakukan mediasi. Contoh misalnya mungkin beberapa waktu yang lalu ada pencurian burung termasuk sangkarnya sekalian dicuri oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Kemudian dilakukan mediasi di situ antara terdakwa dengan si korban. Apabila korban memaafkan, dalam hal ini memaafkan, itu nanti berkas perkaranya dilimpahkan ke hakim diversi, kemudian diputuskan dalam suatu ketetapan hakim yang dinamakan ketetapan hakim diversi untuk menetapkan bahwasanya perkaranya sudah diselesaikan. Dan setelah itu ya sudah, bahwasanya kalau dia anak itu misalnya ditahan, misalnya bisa langsung dikeluarkan dalam tahanan tanpa melalui proses pengadilan, pembuktian di pengadilan. Sedangkan yang kita lakukan pada saat ini, yang oleh kejaksaan ya dalam hal ini, bahwasanya ketika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, jadi perkaranya ini sudah lengkap, artinya tindak pidananya sudah ada. Kalau disidangkan sudah bisa disidangkan. Tapi karena dilakukan mediasi, dilakukan restoratif justice, bisa jadi perkara itu tidak dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan. Dan ketetapan penghentian penuntutan itu sama nilainya dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu pasalnya 138 kuhap. Nah,
Kenapa restoratif justice ini berkembang di era-era ini ya, tahun 2020? Ini karena ada beberapa hal. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar misalnya seorang nenek di Toba Samosir yang mencuri durian di situ ya, dilakukan penuntutan di pengadilan. Rasa keadilan masyarakat ternodai terhadap itu. Terus kemudian ada misalnya pencurian kayu, ada pencurian semangka yang diputus oleh pengadilan. Sebetulnya di era sebelum tahun 2020, walaupun secara teoritis itu bisa dilakukan di luar pengadilan, tapi kita waktu itu masih pajak keadilan itu kita masih sebagai corong daripada undang-undang. Artinya apa di situ? Bahwasanya kita jaksa penuntut pada waktu itu apa yang dituangkan di dalam undang-undang ya bagaimanapun juga harus kita sidangkan. Karena belum ada secara yuridis formal yang mengatur tentang restoratif. Kemudian setelah era Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya keadilan itu tidak ada tertulis di buku, di dalam buku, tetapi keadilan itu adalah terpampang di hati nurani. Jadi sebetulnya tidak semua perkara-perkara itu harus disidangkan di pengadilan. Karena kalau adik-adik boleh untuk menyimak terkait dengan teori apa tujuan dibentuknya hukum, kan ada 3 itu. Jadi prinsip hukum itu dibentuk adalah satu, karena adalah prinsip keadilan. Apa yang dinamakan dengan prinsip keadilan itu ya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Tentunya seseorang yang mencuri katakanlah uang 2,5 juta tidak sama hukumannya dengan orang yang mencuri katakanlah atau merampok yang sebesar 50 juta. Hukumannya tidak akan sama. Itu adalah prinsip-prinsip keadilan. Mungkin yang mencuri 5 juta bisa setahun, tapi kalau 50 juta bisa 3 tahun, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Itu adanya prinsip keadilan, adanya kepastian. Nah ini yang perlu dipahami, bahwasanya kepastian itu kita waktu itu lebih condong kepada kepastian hukum. Jadi setelah dilakukan persidangan ada kepastian langsung dieksekusi. Nah itu yang menjadi tolak ukur kita. Tapi perlu diingat bahwasanya ada satu lagi prinsip hukum itu adalah prinsip kemanfaatan di situ toh. Apa gunanya kita melakukan pemidanaan, pemenjaraan terhadap masyarakat, tapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat? Artinya apa? Hal-hal yang seperti yang saya contohkan tadi, seorang yang mencuri semangka misalnya, hanya sekedar untuk membeli sesuap nasi, kita lakukan pidana. Yang sebetulnya itu bisa kita lakukan melalui metode yang seperti itu tadi, restoratif justice tadi. Kita nggak perlu memenjarakan orang, kepastian karena restoratif ini nilainya sama dengan putusan pengadilan, kepastian hukumnya ada, keadilannya juga ada. Jadi ketika era-era itu memang kejaksaan menjadi sorotan dengan sidang-sidang seperti pencurian semangka, pencurian coklat, pencurian durian dan lain sebagainya. Kalau kita mendasarin bahwasanya asal mula daripada restoratif justice ini, sebetulnya ada 3 tujuan daripada hukum tindak pidana itu tadi. Yaitu yang pertama restoratif justice yang seperti yang saya sampaikan. Kemudian retributif justice. Ya. Ini salah ya, ini retributif ya.
Retributive justice itu hanya melulu melakukan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Bahwasanya pelaku tindak pidana itu adalah sampah masyarakat. Bahwasanya pelaku tindak pidana itu harus dihukum yang seberat-beratnya. Itu yang dinamakan teori retributive justice. Kemudian yang kedua adalah, ini adalah koreksi ya, dinamakan retributive. Nah, retributive justice. Ini di era-era setelah tahun 90-an. Jadi ada sebagian masyarakat bahwasanya walaupun dia pelaku tindak pidana, dia adalah manusia, harus dimanusiawikan. Makanya setiap pelaku tindak pidana tidak seperti zaman penjajahan Belanda dulu, melakukan kerja paksa tanpa diberikan makan yang seadanya misalnya, tetapi lebih ke distributif, keadilan yang distributif. Jadi artinya bahwasanya pelaku tindak pidana ini diharapkan nantinya akan menjadi masyarakat yang berguna setelah keluar dari penjara atau dari lembaga pemasyarakatan. Makanya di lembaga-lembaga pemasyarakatan dibentuklah model-model pelatihan-pelatihan bagi pelaku tindak pidana, diberikan keterampilan menjahit, diberikan keterampilan tukang dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya lupa, ada satu lagi yang harus diperhatikan di situ. Siapa itu? Adalah korban. Di sini di dua teori ini tidak memperhatikan korban, tetapi di restoratif justice dia harus diperhatikan. Korban dari tindak pidana juga harus diperhatikan. Makanya di restoratif justice itu, nah ini pelakunya direparasi, pelakunya direparasi. Jadi maksudnya bahwasanya nanti setelah setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat walaupun dia mantan napi. Pun demikian juga harus korbannya harus direhabilitasi. Misalnya korban daripada perlindungan anak akibat pemerkosaan misalnya, anak di bawah umur diperkosa oleh orang yang sudah dewasa, dia harus direhabilitasi di sini. Rehabilitasi maksudnya apa? Secara psikologi dia akan akibat dari tindak pidana itu secara psikologi akan menekan pada dirinya. Makanya perlu psikolog dan lain sebagainya untuk membangkitkan kembali gairah hidup. Makanya dia harus direhabilitasi. Kadang-kala ada korban itu yang sampai trauma tinggi sehingga menyendiri dan lain sebagainya, itu harus direhabilitasi dan lain sebagainya. Misalnya dia pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan, ya konsekuensinya harus mengganti biaya pengobatan. Nah ini di restoratif justice inilah yang kedua-duanya itu diperhatikan, baik korban maupun di pihak terdakwa itu harus diperhatikan. Nah, apa yang disampaikan oleh adik-adik tadi terkaitannya dengan mungkin dari sisi penyimpangannya ya tadi ya. Bagaimana pelaksanaan restoratif justice? Apakah tidak ada penyimpangan di situ? Nah, ini sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan sebetulnya apa sih filosofi dari restoratif justice, kemudian Jaksa Agung mengeluarkan peraturan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Pertama, yaitu asas domini litis.
Asas dominolitis dipegang oleh jaksa selaku penuntut tunggal di Republik ini, di negara ini. Tidak ada penuntut umum lainnya kecuali penuntut umum, dan penuntut umum adalah pejabat yang mempunyai perkara dalam perkara-perkara tindak pidana. Misalnya ini ya, ada berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian kita melakukan, mungkin adik-adik mengenal penelitian berkas perkara. Ternyata di dalam perkara ini lebih condong ke sebetulnya ini bisa diselesaikan secara restoratif justice. Tidak perlu kita limpahkan ke pengadilan. Maka kita mengadakan forum yang dinamakan forum restoratif justice sebagaimana yang saya sebutkan. Kemudian yang kedua, asas kontrak justice, artinya dia dalam peradilan itu harus mempunyai asas peradilan yang cepat, biaya ringan, dan sederhana. Jadi walaupun dia tindak pidana dari pelaku tindak pidana, dia harus segera diadili, harus segera mendapatkan putusan. Apapun putusannya itu, baik melalui restoratif justice, melalui diversi dan lain sebagainya, dia harus cepat mendapatkan. Yang ketiga adalah terkait dengan cost and benefit. Kenapa dikaitkan dengan cost and benefit? Mungkin adik-adik sekalian mengetahui bahwasanya pada saat ini ada overload daripada lembaga pemasyarakatan. Kenapa terjadinya overload itu? Karena ada perkara-perkara yang sebetulnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, secara diversi, tidak dilakukan. Seakan-akan jaksa penuntut umum, hakim, polisi selaku penyidik adalah merupakan corong daripada undang-undang. Sehingga semua perkara yang masuk di kepolisian kemudian kita sidang, yaitu kita lebih berprinsip kepada corong. Coba bayangkan di dalam tahun 2021 saja, ini yang bisa saya sampaikan, 2.666.000 orang yang berada di dalam lapas. Sedangkan yang menariknya, separuh daripada pelaku tindak pidana itu adalah kasus narkoba. Artinya apa? Kasus narkoba dalam hal ini bisa dibilangkan bahwasanya perkara narkoba itu bisa dia adalah pengedar, bisa dia akibat dari korban narkoba. Saya katakan korban narkoba misalnya dan jangan sampai ini adik-adik terlibat dalam coba-cobalah kita menggunakan narkotika, itu sebagai korban. Adik-adik sebagai korban pelaku tindak pidana yang sebenarnya, yaitu pelaku tindak pidana narkotika. Nah, itu yang banyak disidangkan sehingga overload. Hampir 51,08% itu orang-orang yang terkait dengan kasus narkoba. Sedangkan sisanya pencurian, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya itu yang 49. Coba bayangkan kalau itu bisa diselesaikan dengan justice. Adik-adik sekalian, dalam data ini saya sampaikan di tahun 2021 Kejaksaan telah menyelesaikan 2.103 perkara yang di-RJ-kan atau setara dengan 0,79% dari semua pelaku tindak pidana yang ada di Indonesia. Artinya apa? Di dalam cost and benefit yang saya katakan tadi, dari 2 triliun anggaran yang dipergunakan negara untuk mengurusin para pelaku tindak pidana itu, apabila dipresentasikan 0,79%
itu yang telah kita selesaikan, kita negara bisa menghemat sekitar 15,8 miliar. Bayangkan itu. Dengan kita melakukan restoratif justice. Ini belum lagi nanti yang di daerah-daerah atau di kota-kota besar yang perkaranya banyak perkara narkoba seperti DKI, Surabaya, mungkin juga Manado, Medan dan lain sebagainya. Itu kalau bisa diselesaikan secara restoratif justice untuk perkara-perkara narkoba, saya yakin akan berkurang lebih banyak. Nah, perlakuannya gimana untuk perkara narkoba? Itu ada surat edaran daripada Jaksa Agung, nanti kita sampaikan. Nah, setidaknya ada 3 peraturan Jaksa Agung untuk penerapan restoratif justice, yaitu yang pertama 15/2020 tentang penghentian restoratif justice yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua pedoman tentang aksi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dan yang ketiga ini, penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Gambaran sedikit yang nanti bisa kita lakukan terkait dengan perkara. Apabila kita menerima perkara narkoba itu nanti dilakukan assessment di situ. Apakah dilihat background-nya itu adalah dia memang pelaku atau dia seorang korban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua besarannya daripada barang bukti yang diterima. Kalau dia hanya di barang bukti yang ditemukan itu hanya untuk 1 hari saja bisa dilakukan. Dan asesmen ini tentunya bukan jaksa saja yang melakukan asesmen. Di situ ada beberapa tim lain yang melakukan asesmen, termasuk ahli psikologi, ahli kedokteran narkotika, terus kemudian BNN, kemudian penyidik. Kita melakukan asesmen. Kalau dia memang benar-benar korban daripada pelaku tindak pidana narkotika, maka kita akan melakukan di rehabilitasi. Dan rencananya kalau di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe kita bekerja sama dengan rumah sakit di setempat untuk melakukan kerjasama dan membuat tempat rehabilitasi sehingga anak itu tidak perlu dimasukkan di dalam penjara. Kita rehabilitasi aja cukup, karena bagaimanapun juga kalau di tempat di penjara misalnya mohon maaf ya, ini mahasiswa hanya coba-coba dimasukkan penjara, nanti malah lebih pintar dia kalau berkumpul dengan orang-orang yang pelaku tindak pidana yang kelas kakap, istilahnya seperti itu, malah lebih pintar. Bukan kita menyelesaikan perkara, malah menambah perkara, nanti akan menjadi pelaku tindak pidana yang lebih besar. Adik-adik tentunya sudah banyak mendengar. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Penghentian miskomunikasi restoratif justice itu bukan penghentian perkara ya. Restoratif justice bukan penghentian perkara. Penghentian perkara itu apabila ini di dalam KUHP yang baru ada 7 atau 8, yaitu putusan pengadilan. Ya, terdakwa meninggal dunia, kita hentikan perkaranya. Perkaranya daluarsa, kita hentikan perkaranya. Terus maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela tidak pidana, kita hentikan perkaranya. Terus kemudian untuk delik aduan, perkaranya dicabut oleh pengadu, kita hentikan perkaranya. Kemudian diberikan amnesti atau abolisi dari presiden, kita hentikan perkara. Tapi kalau restoratif justice, perkaranya tetap jalan, tapi kita hentikan karena berdasarkan kearifan lokal di masyarakat. Artinya apa? Misalnya ini mungkin adik-adik pernah mendengar seorang pelaku tindak pidana melakukan pencurian sepeda motor dan kemudian dijual karena orang tuanya sakit dan
kita selesaikan secara restoratif justice, korban memaafkan, akhirnya perkara itu dihentikan secara restoratif. Jadi kalau saya katakan bahwasanya penggantian restoratif justice itu adalah sama nilainya dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi istilahnya dia sebetulnya sudah disidangkan, tapi tidak di dalam pengadilan, tapi di luar pengadilan, di institusi resmi seperti kejaksaan, kepolisian. Menarik sekali bahwasanya adik tadi mengatakan bahwasanya bagaimana pengawasan terhadap restoratif justice. Nanti jangan-jangan ada penyimpangan daripada APH. Wajar saya katakan demikian, wajar. Mahasiswa harus kritis terhadap kondisi sosial dan masyarakat, termasuk melakukan pemantauan atau gimana istilahnya terhadap apa yang telah kita lakukan, melakukan pemantauan apakah kita selaku APH itu sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan atau tidak ada penyimpangan, itu wajib dilakukan. Nanti bagaimanapun juga adik-adik mahasiswa ini adalah calon pengganti kita nanti di era-era selanjutnya. Saya jelaskan di sini ya, bahwasanya ketika perkara itu sudah ada pada jaksa penuntut umum, sudah dinyatakan lengkap, perkara itu diserahkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum melakukan penelitian, melakukan analisis dari faktor pasal yang dikenakan itu memenuhi syarat untuk dilakukan PRJ, maka JPU mengusulkan kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri, melalui Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu sebelum 14 hari diajukan apakah bisa dilakukan restoratif justice atau tidak. Kemudian kalau Kajari selaku pimpinan instansi di daerah menyetujui hasil analisa dari yang kita mengumpulkan masing-masing pihak. Nah ini tadi kita fasilitatorin, penyidik kita undang, terdakwa kita undang, wali dari terdakwa kita undang, tokoh masyarakat kita undang, korbannya kita undang, tokoh agamanya undang, kita diskusikan apakah perkara ini bisa dilakukan restoratif justice misalnya, ya toh, kita undang bagaimana pendapat korban, ini sudah mengakui kesalahan, terdakwa itu dia bersedia untuk mengganti pengobatan misalnya kalau dia melakukan penganiayaan, biaya-biaya yang dikeluarkan akan diganti oleh terdakwa. Terus tokoh masyarakat, tokoh agama memberikan pendapat, gimana Pak tokoh masyarakat, apakah setuju perkara ini kita hentikan karena terdakwa sudah memaafkan, korban sudah diberikan santunan. Tokoh masyarakat berpendapat, kemudian tokoh agama juga berpendapat, oh kalau dari segi agama kalau sudah ada sudah bisa kita lakukan. Nah, setelah itu kita usulkan ke Jaksa Agung untuk dilakukan pemaparan melalui Jaksa Agung Tindak Pidana Umum. Kita melakukan pemaparan dari segi pasal, dari segi kerugian, dari segi kemudian sudah ada perdamaian, kemudian sudah ada menyantuni dan lain sebagainya. Pimpinan akan menilai terhadap itu. Oh kalau setuju, ya kemudian dari persetujuan itu kita keluarkan SKP 3, penghentian penuntutan. Kalau tidak setuju, kita lanjutkan, kita limpahkan ke pengadilan. Demikian juga ya seperti yang tadi misalnya, sudah Pak, saya pokoknya
Misalnya ini, saya contohkan ini ya, Bende ya. Ini, misalnya mungkin adik-adik pernah mendengar ketika sekitar tahun 2013-14 itu ada tawuran, katakanlah gitu ya, antar siswa di SMA 6 dengan 70 Jakarta. Kebetulan saya waktu itu masih di Jakarta. Misalnya, ini misalnya tokoh masyarakat, tidak bisa itu diselesaikan secara restoratif justice, biar anak-anak itu kapok, biar aja sudah ya sudah, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, karena tokoh masyarakat mengatakan bahwasannya itu biar ada penjeraan lah. Ya, kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau tokoh masyarakat, tokoh agama kita mintain pendapat, setuju untuk dilakukan, kita jadi faktor pengawasannya ini ada di sini, kemudian ada di pimpinan kita. Baru kita mengeluarkan SKP 3 untuk memberikan penuntutan, dan dia kalau dia di dalam masa tahanan, dia dibebaskan dari penjara. Dan itu keputusan Kepala Kejaksaan Negeri itu nilainya sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan. Saya kira itu di sini ada pengadilan juga mengeluarkan ini ya, putusan Dirjen Pidum terkait dengan restoratif justice, mungkin yang lebih berkompeten dari pengadilan sendiri. Di sini juga ada Perka Polri juga mengeluarkan restoratif justice, tapi mekanismenya mungkin yang berkompeten, jangan tanya saya. Tapi syaratnya ini, persyaratan material itu tidak menimbulkan bla 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 dan seterusnya berkaitan. Tapi mekanismenya nanti bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, ini kritik, walaupun saya selaku KPH tentunya agak kritik. Dalam praktek di restoratif justice ini masih berorientasi banyak-banyakan penghentian perkara. Itu yang menjadi kritik. Kadangkala faktor perlindungan terhadap korban lebih cenderung diabaikan. Padahal prinsip dari restoratif justice kan dua itu tadi, untuk merehabilitasi korban dan untuk mereparasi terdakwa dan merehabilitasi. Mungkin ya, yang ini kritik daripada masyarakat, saya coba menginput dari mana. Banyak-banyakan penghentian korban, sehingga pemulihan terhadap korban masih sedikit diabaikan. Macam keadilan restoratif terbatas pada mediasi penal terhadap ganti rugi, sama dengan yang ke-1. Yang penting sudah ganti rugi, ya sudah selesai pokoknya. Sudah ganti rugi ya, padahal ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Apakah dia mengalami trauma secara kejiwaan, itu sudah tidak lagi setelah adanya praktek restoratif justice masih berorientasi pada rivalitas, seperti yang katakan tadi, kejaksaan mengeluarkan restoratif justice, pengadilan mengeluarkan restoratif justice, kepolisian mengeluarkan restoratif justice. Nah, ini kritiknya seperti itu kira-kira. Kritik ini saya akumulasi berdasarkan seminar-seminar tentang restoratif justice menurut pandangan daripada para ilmuwan yang mengkritisi terhadap ini. Caranya agar tidak terjadi rivalitas itu perlu ada beberapa pembaruan hukum terhadap restoratif justice, khususnya di dalam penerapan KUHP nantinya yang belum disahkan, masih di dalam pembahasan. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan, adik-adik sekalian. Mungkin ini sekedar video yang bisa digunakan. Nah, ini model restoratif justice yang kita lakukan.
Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe berhasil mengupayakan perdamaian dengan pendekatan keadilan restoratif justice terkait peristiwa yang karena kesalahannya tersangka menyebabkan orang lain mendapatkan luka yang terjadi di Kelurahan Santiago. Peristiwa berasal dari tersangka GV Andri Satria Bayu Makadampuga bersama dengan korban Krisvari Eugleon Tanatuhase mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sagu air. Pada saat tersangka berada di rumah, tersangka sempat ditegur dan dimarahi oleh ibu kandung tersangka. Namun, dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, tersangka tidak terima ditegur dan dimarahi oleh ibunya. Tersangka mengancam ibunya dengan parang. Pada saat kejadian tersebut, korban menghampiri tersangka dengan maksud menenangkan tersangka. Namun, tersangka tetap mencabut parang dari sarungnya dan mengakibatkan korban terkena luka sayatan di pipi sebelah kanan. Pada tanggal 10 Januari 2023, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pribadi Pendeta Diana Ketua Izin Komisi yang sangat bangga dan terharu karena dalam situasi kondisi sehari-hari seringkali menjadi trauma jika diperhadapkan dengan pihak kejaksaan atau pihak pengadilan. Ternyata hari ini ada sedikit hal yang luar biasa penting. Banyak anak-anak bimbingan yang mengatakan baik korban atau teman-teman tidak lagi terlibat dalam hal yang anarkis sehingga membuat semangat yang pada dalam bimbingan anak-anak bimbingan dan sama dengan pihak Polres itu salah satu motivasi yang mendukung setiap orang mampu bertanggung jawab pada pribadi dan dan amal yang dibuat setiap hari. Jadi terima kasih Pak karena sudah menjadikan mereka sebagai korban kebakaran. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yadi pada alat ini fasilitasi instalasi gratis ada semangat dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Ahmad Habibi Maftukan SH melakukan ekspos di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zulhana. Dari hasil ekspos perkara Kejaksaan Agung menyetujui penghentian penuntutan perkara tersebut. Yang bersangkutan tidak sengaja kemudian yang bersangkutan mencabut parang tersebut untuk menakut-nakuti Bapak. Dan pada tanggal 24 Januari 2023 dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Hari ini berdasarkan yang sempat kita bicara kemarin, kita melakukan RJ kantor, kemudian sudah ekspos di Kejaksaan Agung. Nah, berdasarkan hasil ekspos kami di Kejaksaan Agung, Epi oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum sepakat untuk dilakukan restoratif. Ya, jadi ini nggak bisa dua kali, satu kali seumur hidup. Lalu ini kesempatan yang satu kedua, jangan kau sia-siakan apa yang terjadi di sini, jadi pengalaman itu juga. Salah. Jangan dua kali ya. Jadi kau bikin ngomong. Restoratif justice ini
diharapkan mampu untuk menjadi pengalaman yang sangat berharga kepada tersangka, sehingga bisa kembali kepada keadaan semula. Tersangka bisa memperbaiki dirinya, karena hal ini tidak dapat terjadi dua kali, tidak dapat RJ lagi, karena salah satu syaratnya adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga apa yang kami upayakan di sini dapat bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat, bahwa tidak sepenuhnya semua perkara kami limpahkan ke persidangan, ada beberapa syarat, dan yang paling terpenting adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Semoga masyarakat Kepulauan Sangihe memberikan respon positif kepada kami di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, sehingga kami dalam bekerja dan melakukan upaya perdamaian bisa transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Sangihe. Terima kasih. Adiaksa Sangihe TV Sulawesi Utara melaporkan. Kira-kira begitu, Mbak Host, yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa, nah ini website kita terkait dengan Kepulauan Sangihe, barangkali ada yang mau konsultasi secara elektronik, kan sekarang sudah zamannya elektronik, informasi-informasi yang terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe bisa dilihat di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, terima kasih Pak, sangat menambah wawasan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikut, yaitu sesi tanya jawab, dan akan diberikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Dipersilakan untuk raise hand. Oke, jadi di sini sudah ada 3 orang penanya. Ada 4. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih, akan diberikan kesempatan lagi. Untuk penanya yang pertama tadi, Chico, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang saya tanyakan, kan kita sedang berbicara mengenai restorasi justice. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah penerapan ini mempunyai kekurangan dalam penerapan dalam dunia nyata? Terima kasih. Baiklah, untuk Chico ada pertanyaan, tulis di kolom chat lagi ya. Penanya yang selanjutnya, Michael Wijaya, dipersilakan. Terima kasih Chico atas pertanyaan yang disampaikan. Apakah penerapan dari restoratif justice ini ada kekurangan di dunia nyata? Kira-kira demikian ya. Saya belum jelaskan tadi. Arti kata restoratif justice, restore, dikembalikan kepada keadaan semula, apa yang disampaikan oleh saya tadi, dikembalikan keadaan semula yang awalnya berdamai, tidak ada permasalahan, terus ada permasalahan kecil sehingga terjadi perbuatan yang pada ujungnya bisa disidangkan atau melakukan suatu perbuatan pidana yang bisa disidangkan. Itu intinya dari restoratif justice. Terus kemudian saya menjawab kepada apa yang ditanyakan oleh adik Chico, apakah ada kekurangan di dunia nyata? Memang di dalam perkara-perkara restoratif justice ini sementara ini ada pembatasan terhadap restoratif justice yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu ada 2 tadi. Restoratif justice berdasarkan Perda nomor 15 tahun 2020, ukurannya. Pertama, perbuatan pidana itu tidak lebih ancaman dari 5 tahun. Itu yang pertama. Terus kemudian kerugiannya tidak melebihi daripada 2,5 juta rupiah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apa yang telah disampaikan tadi di dalam video, baru melakukan tindak pidana. Dia bukan seorang yang residif
yang pernah melakukan tindak pidana itu secara otomatis sudah bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, ada perdamaian, baik bersyarat ataupun tidak bersyarat. Maksudnya bersyarat gini, saya mau di restoratif justice asalkan biaya pengobatan diganti. Nah itu kita tuangkan di dalam akta perdamaian itu. Sudah Pak, misalnya di dalam perkara kecelakaan, Pak, itu sudah merupakan kehendak yang Tuhan, Pak. Saya selaku korban, keluarga korban menerima tanpa ada persyaratan, ya kita bisa terima itu. Atau kalau pelakunya atau terdakwa atau tersangka mengganti kerugian, misalnya biaya pemakaman misalnya, kita tuangkan di dalam berita acara perdamaian. Kita bisa lakukan restoratif. Sementara hanya sebatas itu saja. Tetapi dalam perkembangannya itu ada hal-hal yang tidak bisa tercover di perja ini. Contohnya tadi, pencurian sepeda motor yang dilakukan ditangani oleh Kejaksaan Negeri mana saya lupa. Tentunya sepeda motor itu lebih dari 2,5 juta rupiah. Tapi karena kondisi masyarakat di situ bisa memahami dan bisa memaafkan, akhirnya bisa di restoratif justice. Contohnya seperti itu. Terus kemudian ancaman hukumannya harusnya ancaman tidak boleh lebih dari 5 tahun. Yaitu pencurian dengan pemberatan 7 tahun. Tapi bisa dilakukan restoratif justice. Makanya di dalam restoratif justice yang dilakukan oleh kejaksaan, faktor pengawasannya secara bertahap, kajari, kemudian kita eksposkan ke Kejaksaan Agung, sehingga keputusan tertinggi. Jadi kita ini kan distributif ya, artinya saya selaku penuntut umum ini kan sebagai kepanjangan tangan daripada Jaksa Agung. Penuntut umum tertinggi adalah Jaksa Agung. Kami di sini adalah sebagai wakil Jaksa Agung di daerah. Keputusan sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, bisa dilakukan restoratif justice, kita lakukan. Saya kira gambarannya seperti itu. Mungkin ada beberapa hal nanti yang tentunya ada perubahan-perubahan, apalagi di dalam KUHP baru. Ada beberapa kriteria tertentu yang kalau kita melakukan penuntutan terhadap seseorang, tidak semata-mata kita seenaknya saja, oh ini 5 tahun, oh ini itu 3 tahun dan lain sebagainya. Termasuk perkara narkotik, kita menuntut 6 tahun, 5 tahun bukan tanpa dasar itu. Di situ ada yang namanya pedoman. Misalnya beratnya sekian gram sampai sekian gram, tuntutannya sekian. Terus kemudian dilihat dari kondisinya, kondisi masyarakatnya, dia apakah memang tergolong oleh pengedar, apa tergolong dia adalah korban daripada pengedar itu. Kita ukur di situ. Ada tabel-tabel khusus sehingga tidak ada disparitas antara Kejaksaan Negeri 1 dengan Kejaksaan Negeri yang lain. Itu sudah ada patokannya di sini. Kekurangan-kekurangan mungkin masih ada, tapi ya seminimal mungkin kita akan menutupi kekurangan. Kira-kira demikian. Mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin di lapangan yang mungkin bisa, Pak, sebetulnya ini bisa dilakukan restoratif justice ya. Nanti mungkin kita akan diskusikan lagi. Saya kira itu Mbak host ya, dari pertanyaan dari Ciko. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita akan lanjut ke penanyaan selanjutnya. Tadi ada Boydo Saradi. Silakan. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran Pak? Dengar. Oke, mungkin saya hanya bertanya sedikit Pak. Kalau tadi teori-teori yang Bapak sampaikan, misalnya terkait masalah restoratif justice, itu kan
kalau masyarakat melihat itu biasa dilakukan ketika yang berperkara itu adalah sipil. Ada satu perkara sebetulnya Pak yang kemarin yang sempat viral, misalnya kasus penganiayaan David Ozora. Ketika yang berperkara misalnya pejabat, maka Kejaksaan Tinggi DKI menyatakan bahwa penganiayaan itu bisa diselesaikan secara RJ. Apalagi hukuman bagi penganiayaan itu kan kalau misalnya dia penganiayaan biasa itu lebih kurang 2,5 tahun Pak. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, dari pandangan Bapak terkait dengan tubuh kejaksaan, karena ada undang-undang juga menyatakan bahwa kejaksaan itu satu. Nah, pertanyaannya begini Bapak, apakah Bapak dalam kasus David Ozora bisa melihat ada perbedaan kepentingan antara Kejaksaan Tinggi dengan Kejaksaan Agung? Karena begitu Kejaksaan Tinggi misalnya menyatakan bahwa kasus itu bisa diselesaikan dengan RJ, tapi Kejaksaan Agung menyatakan bahwa itu tidak bisa diselesaikan dengan RJ. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Adik Bodia Saraki terkait dengan penganiayaan yang terjadi di Jakarta ya. Memang secara teori dan secara perja ini ya, itu bahwasannya kasus itu bisa dilakukan dengan RJ. Karena apa? Kasusnya penganiayaan. Nah, penganiayaan itu yang disampaikan itu penganiayaan biasa ya Pak. Ya, kalau penganiayaan biasa 2,5 tahun. Tapi perlu diingat, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat itu 5 tahun di situ. Terus penganiayaan menyebabkan matinya orang bisa 7 tahun di situ. Itu faktor daripada perundang-undangan ya, pisau analisa kita terhadap perundang-undangan. Terus kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan di sini, bagaimana pandangan masyarakat terhadap penanganan perkara ini. Saya sampaikan di situ bahwasannya kita tidak perlu seorang jaksa melakukan fasilitator terhadap orang yang melakukan RJ. Tapi kalau masyarakat tidak menghendaki, kita tidak bisa bertolak daripada itu. Seperti apa yang saya contohkan tadi, ketika ada pengeroyokan misalnya, terus kemudian ada yang luka. Terus dari animo masyarakat, sudahlah biarkan orang ini, anak ini biar jerah, tidak melakukan perbuatan lagi. Ya, kita selaku mediator di situ, daripada pendapat masyarakat seperti itu ya, tentunya akan menjadi pertimbangan kita. Makanya di dalam RJ itu tidak melulu dua orang itu tadi, dua variabel itu, tersangka kemudian terdakwa kemudian korban saja. Pendapat masyarakat tentu kita akomodir di situ. Misalnya dalam hal penganiayaan terhadap anak, di situ ada LSM terkait dengan anak dan perempuan. Kalau anak dan perempuan misalnya LSM kita undang, tidak setuju ini perkara penganiayaan anak ini harus kita sidangkan. Ya, kita mau apa lagi? Jadi pendapat masyarakat, pendapat tokoh agama, kita akan dengar di situ, menjadi akumulasi daripada kesimpulan dan analisa kita. Dan itu nanti kita sampaikan expose ke kejaksaan. Kira-kira seperti itu. Kadang-kala secara teori, secara regulasi memenuhi syarat untuk dilakukan RJ. Tapi animo masyarakat, pandangan masyarakat tidak setuju untuk dilakukan RJ karena itu anak pejabat dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu kondisinya, sehingga hal tersebut tidak bisa dilakukan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Makanya saya katakan tadi, kalau di RJ itu melibatkan variabel itu, tokoh masyarakat, tokoh agama, korban, terdakwa, dan fasilitator. Jadi pendapat masyarakat tentunya kita akan akomodir. Tidak serta-merta kita sudah ada ini bisa dilakukan, tidak bisa.
Kira-kira seperti itu, Mas Bodia Saragi, gambarannya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Boleh itu. Oke, sebenarnya sudah cukup. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Desa Kalalo pada desa dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Kalalo. Pak, saya ingin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Eri sebelumnya, kan kalau pengajuan restoratif justice itu harus disepakati oleh semua pihak, baik dari korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Tadi juga sudah diberikan contoh penyelesaiannya itu bisa berupa tadi diberikan contoh misalnya untuk tindak pidana penganiayaan, penyelesaiannya bisa berupa pemberian ganti rugi atau pembiayaan rumah sakit. Nah, mengacu pada suatu artikel yang sempat saya baca beberapa waktu lalu, di mana Kejari Minahasa Selatan memberikan restoratif justice kepada pelaku penganiayaan, yaitu dinikahkan dengan korban. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah cara penyelesaian seperti yang tadi itu pemberian ganti rugi atau pembiayaan rumah sakit itu merupakan usul dari kejaksaan atau permintaan dari korban? Karena dalam kasus ini menikahkan pelaku penganiayaan dengan korban, menurut saya itu berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi korban di masa depan, karena dalam suatu hubungan, apalagi saat berpacaran saja dia sudah berani melakukan penganiayaan, saat dinikahkan mungkin akan semakin menjadi-jadi seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, kan salah satu syarat untuk melakukan restoratif justice itu tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, pertanyaannya kan yang setelah muncul di artikel itu berarti restoratif justice-nya sudah diputuskan. Nah, saat muncul di artikel tiba-tiba sudah diputuskan, terus muncul penolakan dan keresahan dari masyarakat. Apakah restoratif justice itu bisa dibatalkan atau sudah mutlak dan tidak dapat dibatalkan? Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab dari Mbak Tessa Kalalu. Menanyakan terkait dengan suatu kejari dengan restoratif justice dengan memutuskan untuk menikahkan keduanya itu. Nah, memang ini kadangkala ada yang menjadi beban bagi kita ya, bagi kita selaku penegak hukum. Seperti contohnya di kita sendiri. Misal ini. Nah, ini adik-adik kan belum di tataran praktek ya. Kalau kita kan sudah di tataran praktek berapa perkara yang telah kita lakukan. Misalnya contohnya seperti ini. Ada pelecehan terhadap seorang anak SMA PKL ya, yang ada di sini. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Kemauannya daripada korban, keluarga korban, ini perkara ini agar supaya diselesaikan secara keluargaan. Karena bagaimanapun juga masa depan anak ini masih panjang. Kalau terekspos di media massa, kemudian disidangkan dan lain sebagainya, justru itu adalah kontraproduktif terhadap korban ini. Yang seharusnya kita melindungi korban agar secara psikologis dia tidak terganggu psikologisnya, tapi karena desakan daripada LSM misalnya, desakan daripada media misalnya, atau desakan mungkin dari kami penegak hukum misalnya, justru akan kontraproduktif ini menyelesaikan perkara terhadap perlindungan anak. Yang seharusnya di dalam perlindungan anak itu, korban pun itu harus kita inisialkan, tidak bisa kita sebutkan secara vulgar.
Tapi dalam kenyataannya yang namanya media tentunya media banyak sumber yang bisa, banyak cara dan banyak sumber sehingga terekspos lah anak. Dan ya itu tadi kontraproduktif, yang seharusnya kita melindungi anak jadi anak itu menjadi trauma. Kemudian dikaitkan dengan dinikahkannya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kadangkala ini kita di lapangan akan menjadi persoalan di sini. Contoh, Auzubillah min dzalik, jangan sampai adik-adik ini melakukan ya. Ketika dia melakukan pacaran, terjadi hubungan yang di luar pernikahan, sehingga ada calon manusia di situ. Apa yang harus kita lakukan secara ini? Tentunya akan kita nikahkan. Kalau menurut hati nurani sebagai seorang manusia. Karena bagaimanapun juga kalau dia dipidanakan, tentunya ada manusia yang harus dibiayain, harus diperhatikan. Nah, ini yang jadi persoalan bagi kita penegak hukum di masyarakat, antara pandangan humanis, antara pandangan kemanusiaan dan penegakan hukum. Inilah yang harus kita kaji secara matang di situ. Nah, mungkin Kejari Minasa dalam pertimbangan itu yang dia lakukan, sehingga apa gunanya kita memidanakan orang tetapi ada orang lain yang menderita akibat pemidanaannya. Mungkin seperti itu. Lain halnya pandangan daripada masyarakat atau katakanlah LSM perempuan dan anak, itu harus dipidana karena itu akan merusak masa depan anak. Itu sudah ada perbedaan tuh di situ. Itu adalah kejelian kita dan pertimbangan yang hati nurani tadi yang dikatakan Pak Jaksa untuk mengkaji masalah itu. Apakah lebih banyak manfaatnya atau mudorot bermanfaat atau justru kontraproduktif malah menyengsarakan orang. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Makanya di dalam pengajuan restoratif justice ini secara berjenjang sehingga ada keyakinan secara hati nurani kita melakukan restoratif justice ini secara benar. Itu. Kalau ukurnya tentunya memang ini ya mungkin pandangan masyarakat atau LSM lain dengan itu sudah hal yang wajar. Terus kemudian apabila di dalam pelaksanaan RJ ternyata ada keresahan, itu tentunya dalam setidaknya setahun kita melakukan pemantauan terhadap pelaku tindak pidana yang sudah melakukan. Apakah dia tidak mengulangi, tapi justru tangani ternyata merasa sudah, akhirnya kita pidanakan sajalah, nggak usah di RJ kan, padahal kemarin sudah diputuskan secara RJ ketika ada udah langsung kita pidana. Kira-kira begitu Mbak gitu. Mbak Tessa ya. Kembali ke host ya. Baiklah, terima kasih untuk penanya dan Mas Derira yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Sekarang kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat dan terima kasih yang akan diberikan oleh Kak Ucis. Baik, diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe atas ketersediaannya sebagai pemateri dalam kegiatan Variety for Forensic kali ini, yaitu VDV Angkat Cerita dengan tema penyelewengan penggunaan restoratif justice dalam perkara tindak pidana di Indonesia. Kepada Bapak Eri Yudianto kami serahkan sertifikat secara virtual Pak, tapi nantinya kami akan berikan atau serahkan secara fisik ketika nanti Bapak sudah ada. Terima kasih banyak Pak, semoga sukses selalu. Terima kasih. Rezekinya Bapak dapatkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada panitia ya. Saya sangat bangga sekali tentunya diundang dalam kesempatan ini. Setidaknya kami
dapat menyampaikan ilmu-ilmu kepada adik-adik sekalian. Mungkin kalau ada kesempatan-kesempatan lain, ada tema-tema yang lain yang kita bisa diskusikan misalnya, saya terbuka untuk sebagai pembicara, walaupun secara ini kita sudah libur loh sekarang ini. Kita tetap senang dengan diskusi ini. Saya kira itu kepada panitia saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak.